Jadi otak besar itu yang di sebelah mana sih dok? Dan apa bagian-bagiannya? Monggo dok, silahkan jelaskan. Tak gawe iki. Oh. Monggo gawe. Ya, itu memang otak besar itu. Itu otak besar. Otak besar itu otak besar sing kuning itu ya. Kuning itu namanya lobus frontal. Lobus frontal itu adalah lobe ya, atau bagian bagian ngarep gitu. Nah, yang pink itu ya, pink itu namanya lobus parietal gitu ya. Nah, terus kemudian yang biru itu lobus occipital. Sing ijo itu lobus temporal. Nah, itu yang disebut otak besar gitu. Itu otak besar. Nah, sing coklat nang isor iku otak kecil. Sing nyelawir iku buntute iku namanya batang otak itu. Sak jempolan tok iku ya, gedene sak jempolan itu, Wim. Nah, itu yang disebut otak besar. Ya iku yang namanya otak besar. Nah, wis deken jane wong-wong cek lero raimu ngono. Lah pokok Oke. Oke dok. Oh cek lero raimu ngono. Lah wis itu kalau nah bagaimana munculnya otak besar itu ya secara evolusioner gitu ya, secara evolusioner. Awalnya otak ya binatang-binatang itu pada umumnya sama, dimulai dari binatang yang paling tua itu ya, paling tua binatang yang paling awal muncul dalam hal ini adalah binatang, kalau kita ngomong manusia itu binatang bertulang belakang gitu. Yang pertama ada itu ya iwak gitu. Iwak itu ya, namanya Bises itu. Itu adalah binatang bertulang belakang yang pertama muncul gitu ya. Nah, terus iwak iki ono sing merambat itu mencoba keluar jadi amfibi gitu ya itu. Terus amfibi suwe-suwe jadi reptil gitu. Nah, reptil itu suwe-suwe jadi ada yang di antara reptil-reptil itu yang menjadi nenek moyang mamalia gitu. Nenek moyang mamalia yang terakhir sendiri, yang pertama sekarang itu ya kira-kira berkembang bareng dengan hilangnya dinosaurus gitu. Nah, otaknya gimana? Otaknya sederhana, tidak serumit sekarang gitu ya. Tidak serumit wedhus, tidak serumit bedes ya, tidak serumit gajah gitu ya. Sederhana. Jadi misalnya kalau misalnya otaknya kadal misalnya dengan otaknya kata itu lebih sederhana. Jadi kalau misalnya batang otak itu atau hindbrain itu dimiliki oleh iwak itu. Jadi iwak itu otaknya ya, ini mau gambarmu, otakmu itu mau, otakmu gambarmu ini. Lah, itu yang jelawir paling isor itu, nang isore yang warnanya kuning, nah itu otaknya ikan itu, gitu ya, otaknya batang otaknya itu. Bahkan tulang otak kecil pun ikan belum punya, gitu ya, belum punya gitu. Nah, makin kompleks, makin kompleks kehidupan itu, otaknya juga makin rumit, makin kompleks juga gitu. Tugasnya apa? Tugasnya otak itu adalah bagaimana individu itu bisa merespon lingkungan dan dirinya itu, pola-pola yang ada di lingkungan dan dirinya, namanya otak. Nah, otak besar itu dimiliki golongan mamalia ini gitu ya. Mamalia itu apa ya? Mulai tikus gitu ya. Mulai tikus apa kok ngene-ngene ya apa? Tadi keputus soalnya. Tadi keputus yang
Oh, Dokter jelasin fungsi otak tadi. Yang fungsi otak ya wes, oke. merespon lingkungan tadi kan Otak. merespon lingkungan. Ya, merespon lingkungan dengan cepat. Merespon pola yang ada di luar, di dalam, di dirinya atau di luar dirinya, lingkungan, itu dengan cepat. Itu tugasnya otak, gitu. Itu tugasnya otak. Nah, beda kan kalau tumbuhan kan nggak punya otak, ya. Jamur juga nggak punya otak, tapi binatang punya. Mulai dari binatang yang sederhana, misalnya binatang apa, walang itu ya, insekta, serangga. Serangga itu punya otak itu. Otaknya namanya punya jaringan saraf namanya susunan saraf tangga tali itu ya. Nah, tapi binatang yang bertulang belakang itu otaknya lebih komplit, lebih kompleks gitu ya. Karena dia ada belakangan gitu. Makin belakang itu makin kompleks gitu. Makin belakang makin kompleks. Nah, binatang-binatang bertulang belakang yang paling kompleks adalah mamalia gitu. Mamalia sekarang itu lebih kompleks dari yang namanya iwa atau amfibi atau reptil itu lebih kompleks. Nah, iwa tadi misalnya ikan itu sampai di brainstem itu tadi batang otak itu ya, batang otak itu. Nah, amfibi itu sampai di hindbrain itu, otak belakang. Nah, yang namanya reptil itu sampai otak tengah gitu. Sampai otak tengah. Otak tengah. Jadi ada bagian yang namanya midbrain itu otak tengah. Itu otaknya reptil. Otaknya reptil itu bagian dari otaknya reptil itu sampai pada midbrain itu, otak tengah gitu ya. Kon tahu perlu nggak aktivasi otak tengah gitu? Iya, ngerti. Ya. Tahun 2010-an betul. Wah, tahun 2009. Apa nih sing diaktifno tuh? Setiap orang itu sejak lahir ya, yang namanya otak tengahnya itu sudah aktif gitu. Otak tengah manusia itu manfaat gunanya ya untuk bernapas, untuk emosi, gitu otak tengahnya gitu. Jadi bukan untuk melihat, memang betul penglihatan kita ya, proses melihat kita itu melibatkan otak tengah. Tapi pusat penglihatan primer kita ada di lobus occipitalis. Mana gambarmu tadi? Gambarmu tadi. Lah, itu yang di biru, bagian biru di belakang itu lobus occipitalis. Di situ itu ada namanya gyrus calcarina gitu ya, gyrus calcarina. Itu adalah area 17, 18, 19. Itu di situ itu adalah yang disebut pusat atau korteks pusat penglihatan gitu ya, penglihatan utama gitu. Itu yang disebut penglihatan. Jadi yang ada yang apa jenenge, yang namanya pusat penglihatan manusia itu ada yang namanya primary visual cortex gitu ya. Jadi korteks penglihatan primer itu ada di lobus occipitalis tadi yang warnanya biru. Yang warnanya biru di situ. Tapi yang namanya proses penglihatan, fungsi penglihatan itu melibatkan banyak, bukan hanya itu. Ya melibatkan emosi, melibatkan otak tengah tadi gitu ya, melibatkan otak tengah, melibatkan memori gitu. Tapi semuanya itu ada di otak besar tadi itu ya, gitu. Otak besar tadi itu yang sing gambare kuning, biru, abang, hijau, itu pink itu semua otak besar gitu ya. Otak besar namanya. Awalnya disebut forebrain itu, otak depan. Dan otak depan itu akhirnya pada saat embriologi itu menjadi yang namanya otak besar gitu. Nah, otak besar manusia itu, kortek-korteknya itu kan cuma dibagi menurut letaknya ya, parietal, terus kemudian occipital, belakang, frontal itu di depan itu. Nah, di dalamnya itu masih banyak. Misalkan itu girus-girusnya itu ya, yang lekuk-lekuannya itu banyak. Misalnya, coba drijimu nang bagian kuning. Drijimu bagian kuning. Bagian kuning paling mburi, mengarep iku mburi. Mburi mundur mana? Lah itu kelekuan kuning. Oh, sing mbok duding sing pink. Weh kuning.
Sing otak Iki. iku kan ya itu, ki kuning. Ya, iku ngarep, rodok mundur. Mundur. Berikan Kuning paling iki. buri. Nah, Ini itu toh. lekuan paling buriku jenenge adalah yang disebut adalah gyrus atau lekuan motorik. Jadi pusat motoriknya itu nang kono iku gitu. Sik panas ah. Ngadep kene maneh. Panas gitu. Ya, itu. Oke. Ya, itu apa namanya? Itu adalah pusat motorik. Jadi orang itu bergerak, kamu menggerakkan tangan, ngelirik gitu. Itu di nangkono apa? Itu nangkono motorik gitu ya. Ngomong itu mulut, menggerakkan mulut, motorik itu di namanya apa namanya? Gyrus. Ya itu gyrus presentralis itu namanya itu ya. Gyrus presentralis itu tempatnya untuk motorik gitu. Nah, belakangnya itu untuk sensorik gitu. Belakang yang ping. Nah, ping lah, yo ping paling ngarep. Ya maju. Ping yang berbatasan dengan kuning. Lah itu. Oh iya. Nah, itu yang namanya itu yang namanya. Tapi itu hanyalah sebagian kecil dari yang namanya fungsi otak. Fungsi otak yang lain apa? Misalnya gyrus lobus temporalmu tadi mana? Yang hijau itu. Nah, di tempat itu pusat memori utama itu ada di situ gitu ya. Memori. Tapi memori itu melibatkan semua otak. Semua otak besar, otak tengah, otak belakang, itu semua itu menghasilkan memori hanya saja. Memori yang paling utama itu ada di situ, di bagian tengah, di balik dari lobus temporal itu. Nah, itu untuk memori gitu ya. Nah, di situ kamu juga untuk imajinasi gitu. Nah, itu dipotong gitu ya. Misalnya itu lobus temporalmu itu dipotong gitu. Nggak mati kamu. Enggak, kamu masih bisa nafas, gitu, masih bisa makan gitu. Tapi kamu nggak punya imajinasi. Kamu nggak kenal Tuhan gitu. Nggak bisa berimajinasi, nggak kenal gitu. Nggak kenal gitu. Jadi nggak kenal Tuhan gitu. Kenapa? Kamu nggak bisa berimajinasi gitu ya. Itu imajinasi dan emosi itu melibatkan temporal loop itu. Nah, itu adalah otak besar. Nah, yang di belakang occipital itu ya tadi itu untuk primary visual cortex gitu. Nah, kalau otak kecil yang di belakang yang bawah itu coklat itu, otak kecil itu tugasnya itu 3 itu, mengatur 3 hal itu di bagian fossa posterior itu. Keseimbangan, koordinasi, dan tonus ototnya gitu. Jadi otot itu bisa tegang, bisa melemas. Itu yang ngatur itu otak kecil itu gitu. Oh. Ini sederhana di sini ngono. Iya, santai. Santai ya, itu secara umum kayak gitu sing gambar iku. Tapi ya otak besar itu banyak misalnya sih itu bukan mana gambarmu itu. Gambar mau. Nah, wis kon cek kapok, cek kesel kon ngono ya. Cek kesel ngono. Iku saiki kon nudingo bagian frontal, sret. Bagian frontal. Nah, paling isor. Mudun, kuning paling isor. Nah, di situ itu ada yang namanya orbitofrontal cortex atau OFC gitu ya. Atau prefrontal cortex. Jadi orbitofrontal cortex itu bagian dari prefrontal cortex. Wis tekan gambare. Kesel. Kesel, Dok. Tak kira dokter sih persiapan dua otak itu. Mau. Wah, kan gak mau otak semua. Nah, YouTube biasanya kan dua otak dokter sih, biasanya dua otak. Aku wis ngira, aku enggak pokoknya aku wis kerjain kon. Ya nah. Cek apa? Iya. Nah, yang disebut orbitofrontal cortex dan apa namanya
dan orbitofrontal cortex dan prefrontal cortex tadi itu adalah pusat otak yang mengatur rasionalitas dan altruisme gitu. Jadi kamu bisa punya rasa iba, rasa belas kasihan, terus altruisme, pingin mau berkorban untuk orang lain, mau menolong orang lain, itu karena ada prefrontal cortex dan orbitofrontal cortex itu tadi. Nah, ngono. Ayo, takon meneh. Berarti tugasnya banyak dong ya, cara kerjanya itu banyak sekali ya. Nah, Iya, biasanya kan otak gini tuh. terus apa? Biasanya kan gini apa di apa otak rasional ini diidentikan dengan ini ya, lobus ya. Otak rasional. Ya biasanya kan itu panas sih. ini juga ada yang panas. Aku nanya. Terus apa? ya, ada yang tanya ini kan sesuai dengan pertanyaan ini tuh. Benarkah orang yang dahinya lebar tuh pintar? Ya apa? Orang yang dahinya lebar, sing batuk ombo, itu pintar. Nanya aku tak ketakonku. Lah perasaan niku bathuke ombo lah aku lah. Orang lagi ada yang tanya dok, ada yang tanya ini. Enggak lah perasaan. Ada yang tanya. Udah lek bathuke ombo ya sing goblok kuwi padha ae. Berarti bukan ya, mitos ya, berarti bukan. Enggak lah, itu enggak ono urusan bentuk batu ombo ambek pinter enggak iku beda, gak ono urusane. Ono sing bathuke ombo goblok ya ono, bathuke ciut pinter ya akeh ngono. Oke. Berarti itu karena apa? Kok lebar karena apa? Emang genetik aja apa gimana? Ya memang turunane. Lah kan niku lak ya ngono sak. Genetik ya. Tambah suwe tambah budak jelok. Ya iki ombo iki. Tambah suwe tambah ya iku perbakin persatuan batuk kinclong. Oke dok. Ya itu. Jadi tadi dok, yang namanya gambar itu gak ono hubungane ambek apa jenenge ambek orang itu otaknya itu secara kognitif loh. Sik ngene sik. Yang namanya memori, ingatan itu bukan hanya ingatan tentang kognitif, misalnya luru tambah luru piro papat gitu ya. Terus kemudian apa ibu kota Indonesia Jakarta, ibu kota Amerika di itu sebetulnya ingatan eksplisit. Jadi memori itu ada yang namanya memori implisit, ada memori eksplisit gitu ya. Memori eksplisit itu juga ada dua gitu ya. Memori eksplisit yang tentang kalau misalnya ini iki opo gitu ya. Iki opo gitu. Iki opo ngono. Iki apa airport gitu ya. Iki airport terus kemudian ibu kota Amerika nang ndi gitu. Itu misalkan Washington gitu ya. Itu memori eksplisit, tapi juga memori kita ada yang namanya episodik gitu. Memori eksplisit yang episodik misalnya, Mim, kon mau isuk mari tangi turu sampai saiki lapo ngono. Itu kamu mencoba mengingat-ingat, aku mari tangi turu terus adus, gak sikatan moro mangan. Ngono misale ya. Itu adalah memori eksplisit yang episodik gitu. Nah, orang yang pinter, sering dianggap pinter itu adalah orang yang bisa, yang dianggap pinter itu biasanya itu, wah anak ini pinter itu ya, wah anak ini pinter. Itu sebetulnya dia itu hanya kuat di memori semantiknya itu. Kalau tanya ibu kota Surabaya di mana? Ibu kota Jawa Timur itu, Bupati Gresik sopo? Itu ingatan. Itu adalah ingatan eksplisit yang semantik gitu. Belum tentu orang seperti itu ingatan eksplisit episodiknya itu bagus gitu. Ingatan eksplisit episodik yang bagus itu biasanya contohnya adalah orang yang pinter ngarang cerita gitu. Ngarang cerita itu loh, itu misalnya kon itu misalnya kon itu ngarang cerita itu. Ngarang cerita itu misalnya kamu mau nulis apa namanya cerpen gitu ya. Itu kan ngarang cerita kan. Meskipun cerita-ceritamu yang kamu tulis di cerpen itu bukan hal yang baru, misalnya ada seekor kelinci atau
membagi sepotong roti, minta tolong kepada kera. Itu adalah karangan melibatkan yang namanya memori eksplisit yang episodik gitu. Itu. Atau ya ditanya lagi kamu, kemarin kamu pagi sampai siang ngapain, Wim? Nah, itu kamu merangkai sebuah otakmu itu merangkai sebuah cerita. Kamu kemarin ngapain? Padahal ingatanmu itu ya nggak sama persis itu. Nek kon saiki tak takoni ya, Wim. Wim, kon waktu lulus SMP, begitu kon ujian lulus, pengumuman lulus, apa yang kamu lakukan? Coba cerita. Aku ning omah sih, Dok, yang ngambil pengumuman orang tua. Lah ya, misalnya kan begitu lulus, apa yang kamu lakukan? Ya wis biasa wae, seneng, Dok. Biasa wae, seneng. Seneng. Enggak, lali lupa. Ora ngopo. Enggak apa-apa, Wim. Enggak apa-apa, aku enggak penting dieling-eling gitu. Tapi kalau seandainya kamu menceritakan sekarang, terus kemudian 1 bulan lagi aku tanya kamu pertanyaan yang sama, Wim, kon pas lulus tuh ngapain? Ingatanmu itu tidak kembali kepada saat kamu lulus, tapi ingatanmu itu kembali pada hari ini. Itu cara kerja otak mengingat-ingat itu kayak gitu. Nah, itu semua melibatkan otak besar, melibatkan otak tengah, melibatkan otak bagian belakang juga. Itu. Jadi yang namanya cara kerja kerja otak itu ya seperti itu. Misalkan tidak ada, bagian mana dari otak yang mempunyai fungsi untuk memori. Semuanya. Kalau salah satu misalkan tadi itu ya, motor kortek atau kortek motorik itu dirusak, kamu lupa cara menggerakkan tanganmu gitu. Kamu lupa cara menggerakkan tanganmu itu lupa dan disebut lumpuh, ya kan? Iya kan? Lu sakjane ototnya sik ono gitu ya. Cuman hubungan antara otak dan kaki dan tangan itu sudah terputus sehingga kamu lupa cara menggerakkan tangan. Cara menggerakkan kaki, bahkan ada misalkan cara ngomong itu bisa lupa gitu. Misalnya kerusakannya terjadi pada area bicara Broca gitu ya, namanya area Broca. Di kortek juga gitu ya, di kortek. Ini mau barangmu di. Nah, itu ya. Sing di. Nah, di mana? Drijimu nang sing ijo paling dhuwur. Ijo paling dhuwur, buta warna rek iki. Nah, ini. Untuk mundur tengah-tengah. Nek tengah-tengah. Jrek tengah. Maju mana? Maju. Ngarep iku dhisik munggah perbatasan ambek ping iku. Perbatasan ambek ping maju mana? Iku mundur maju ngarep iku. Maju nang ngarep maju tuh ke arah kuning. Lah mana? Nah, maju mana? Sip. Nah, nanti wes di situ jreng. Wes maju mana kon? Wes mari tanganmu. Wes modon. Wes gambare jane ketok raimu. Nah, iku sing jenenge pusat bicara ya di rodok munggah itu perbatasan tadi itu di frontal itu yang di mana kaki buka mana? Ya Allah, aduh. Nah, nah itu sik maju. Nah, wis iku ngono. Nah, munggah iki pas perbatasan mbek kuning. Perbatasan mbek kuning. Perbatasan. Nah, kuning itu wis. Nah, kuning itu wis mari yo wis kon saiki raimu ketokno. Raimu lah. Oke. Itu yang di situ itu yang namanya pusat bicara Broca gitu ya. Dan bagaimana kita berbicara itu melibatkan area pusat bicara. Padahal pusat bicara Broca itu bukan hanya itu. Kita berbicara itu melibatkan semua bagian otak kita itu. Kita mesti tambah panas iki sering iki ganggu ae. Ya apa apa. Ya, jadi itu pusat bicara
Broca itu ya, itu area bicara Broca. Nah, kalau kerusakannya di situ itu kalau kerusakannya di pusat bicara Broca itu, orang itu jadi lupa menyebut benda gitu. Lupa caranya ngomong gitu ya. Lupa caranya ngomong gitu. Lupa Monclernya dibuka dingin, apaan itu. Itu loh, itu ada yang bilang Monclernya dibuka dingin di sini gitu. Ora tahan hati sok guys. Apa namanya? Apa lu adem nang kene, angin gitu, apa angin itu ya. Nah, apa namanya? Kalau yang rusak itu di daerah Broca tadi, orang lupa caranya ngomong. Lupa gitu, lupa caranya ngomong. Yang namanya afasia motorik gitu. Afasi motorik, lupa caranya ngomong. Jadi dia lali caranya ngomong gitu ya, lupa caranya ngomong. Itu yang namanya afasia motorik. Yang rusak itu area Brocanya. Nih, saiki bukan mana uteke. Bukan mana. Tak buka utekku. Iya, utekmu. Jangan ru. Nah, saiki itu pertiga itu. Ujung ambek ping. Ya, ini mana? Lah persis mundur mana? Nah, munggah titik. Nah, ya wes di situ. Wes nang kono. Ya wes, deken gandar itu ketok ora. Nah. Oke. Ya aku. Nah, wes. Nah, itu yang namanya pusat bicaranya Wernicke gitu. Wernicke. Nah, kalau yang rusak di daerah situ, yang kena itu adalah atau gangguannya itu adalah gangguan afasia motorik, afasia sensorik gitu. Sensorik itu apa? Dia ngerti tapi cara ngomongnya lah. Misalnya apa? Iki lah handphone nih takon. Iki apa? Lemper ngono. Jadi dia itu salah sebut itu ya. Itu namanya afasia sensorik. Kalau afasia motorik tadi, iki apa? Nggak iso ngomong, kan ngomong lali carane. Tapi kalau afasia sensorik mau, iki apa yo? Lemper ngono ya. Oh, jendela. Ya, itu yang namanya itu adalah afasi. Nah, semua tadi itu melibatkan otak besar. Kenapa? Karena yang namanya bicara itu harus menggerakkan bibir, menggerakkan lidah gitu ya. Ya, mangap, ini menggerakkan otot-otot wajah itu. Nah, itu menjadi yang jadi itu melibatkan otak tadi, bagian motorik tadi itu. Nah, jadi yang namanya bicara itu bukan hanya melibatkan satu tempat, banyak tempat itu. Apalagi memori, misalnya kamu mau nyanyi burung Garuda Pancasila gitu ya. Garuda Pancasila itu ya mungkin waktu cilik, pas cilik kan kamu sering kali nggak kenal burung Garuda itu apa, kamu ya iso Garuda Pancasila sampai pribang saku gitu ya. Itu juga memori. Nah, memori yang kamu sebut tadi, memori-memori ini seringkali yang kita lakukan adalah memori-memori yang bersifat implisit, memori bagaimana caranya makan, caranya jalan gitu ya. Caranya jalan. Aku tak sering ini makan suwe makan aku sih. Gule payung, Dok, gule payung. Gua enggak ngene. Nah, wes ngene aman wes. Aman. Oke. Ya wes, ngene aman. Lah ngono ceritane ya. Tadi Dok bahas apa lali, Pak? Jadi di otak besar itu ada otak kiri dan otak kanan, Dok ya? Oh iya, benar. Jadi otak besar itu dibagi dua belah yang namanya hemisfer. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan gitu. Dua-duanya kerja bareng, nggak ada bahwa yang namanya dia itu yang kerja otak kirinya, otak kanannya nggak kerja. Ya wes deken omahe, deken laci nek ngono ya. Kaono itu. Semua orang itu ya kerja otaknya itu kerja bareng itu. Kalau salah satu nggak kerja ya lumpuh orang itu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia itu otaknya otak kiri, lah perasamu otak kanannya gak nyambut gawe ta gitu. Jadi ya
bahwa hemisfer kiri dan hemisfer kanan itu ono, iya memang benar. Tapi bahwa hanya salah satu yang bekerja, ya itu salah gitu. Itu ono sing tanya, otak orang gila itu gimana, Dok? Ya otaknya orang Jadi gila. otak di sini loh. Ya, yang disebut gila itu dia tidak bisa memahami realita, kebingungan melihat realita. Antara realita dan khayalan itu dia kebingungan. Ya, jadi hati-hati kalau memahami khayalan sebagai realita, yo. Hati-hati. Ya Dok, sebablas Dok ya, bablas. Nah iya, bablas itu. Sakjane nek wong gendeng ngomong akeh percaya paling enggak ya dianggap wali ya. Padahal paling murid Dok. Dianggap wali. Iya. Aduh. Tadi Dok, kamu malah bablas tadi. Ada juga yang tanya gini Dok, ini agak sudah tangkon gitu. Apa? Kalau depresi, apa? Itu yang bagian mana yang terganggu? Kenapa depresi? Otak bagian mana yang terganggu? Banyak. Kalau kita ngomong depresi itu bagian otak yang terganggu. Yang mana ya? Semua bagian otaknya terganggu gitu loh ya. Jadi yang namanya nggak ada otak tertentu, otak depresi itu nggak ada. Hanya saja depresi itu melibatkan emosi, melibatkan memori ya, melibatkan ini gagak ini ngat itu ganggu ya. Kan krungu enggak? Itu gagak kuak. Orang mati krungu sih Dok. Ayo wis gak apa-apa wis iki ono gagak. Ngono ya, jadi kalau depresi itu sebetulnya gangguan mental sih, depresi. Tapi gini, kalau depresi itu bagian otak mana yang terganggu pada saat depresi? Semua otaknya, gitu ya. Semua otaknya. Rasionalitasnya terganggu, emosinya juga terganggu, gitu ya. Itu yang namanya depresi. Apakah depresi dengan gangguan cemas itu sama? Enggak sama, gitu. Meskipun ada gejala-gejala yang beririsan gitu. Itu antara emosi dan gangguan cemas dan depresi. Satu dari 5 orang itu pernah depresi gitu. Oh Mas Mucle, apa kabar lo? Itu ada Mucle lo. Kamu didatangin orang ngetop lo itu. Mas Mucle. Gitu. Oh, itu. Lo iya tadi. Oke. Mas Mucle ada lagunya ini Mas Mucle gitu. Kalau Mas Mucle kan ada lagunya. Loh, Mucle itu kan suka gitu kalau Mas Mucle ada lagunya gitu. Mari kita santai, ada lagunya. Yuk kita santai gitu. Kalau Mas Mucle niru Roma Irama persis banget gitu. Gitu ya, Mem. Jadi yang namanya depresi gitu. Nah, itu Mas Mucle ya. Jadi yang namanya depresi segala macam itu adalah gangguan pada otak kita sehingga kita mengalami gangguan disorder itu kita tidak nyaman gitu ya. Cemas misalnya, cemas itu memang hasil kerja otak gitu. Tapi cemas itu pada dasarnya adalah senjata kita untuk memotivasi untuk melanjutkan kehidupan. Misalnya ono celeng itu babi hutan, ono goyang-goyang itu dia langsung waspada dia. Begitu ndelok dia, kalau yang dilihat itu adalah harimau, dia langsung lari gitu ya. Lari, cemas. Jadi kecemasan itu adalah senjata untuk melanjutkan kehidupan. Tapi kalau gangguan cemas itu tadi itu, cemasnya berlebihan itu ya. Cemasnya berlebihan sampai kita mengganggu, sampai lehernya kaku, perut mules gitu ya. Perut mules ya atau muka doyan mangan gitu. Itu adalah gangguan cemas. Tapi kalau ditanya, iya, gangguan cemas manusia itu terjadi di mana? Lah di seluruh otaknya. Memori melibatkan memori. Kok bisa? Iya, misalnya kamu ini, waduh, iki tanggal 10 wayahe ngangsur. Lah cemas kon, gak duwe-duwe. Kan memori gitu ya itu. Cemas itu ya. Habis itu eling angsuran langsung weteng mules ya, terus kemudian aduh gak enak mangan gitu ya, gak iso ngentu lah gitu ya, itu semua. Terus ada bagian apa? Terus lari Dok, dikejar debt collector lari gitu. Lah iya,
dikejar ono debt collector pura-pura loro lho ya. Itu ilmune mulut ndasi renge sapa Kartolo itu Pak ono debt collector nage tangane sece gitu ya itu. Gitu sama meneh pertanyaanmu ayo. Ya. Itu tadi tujuan tanya memori. Memori Otak apa? itu bisa penuh nggak memorinya, Dok? Memori maksudmu apa? Memori penuh. Memori otak itu bisa penuh nggak? Ya bisa. Memori otak itu kapasitas otak itu ya terbatas, bukan nggak terbatas. Memori itu penuh. Bahkan memorimu itu banyak yang dihilangkan. Memorimu itu dihilangkan. Jadi pada saat kamu mimpi pada saat kamu tidur dan mimpimu itu manfaat mimpi itu adalah merawat memori. Dalam artian apa? Memori sih gak enak-enak dibuang gitu. Banyak yang di-delete itu dari memorimu itu. Contoh Wim, ini aja kan kamu pernah SMP kan Wim? Iyalah pernah, Dok. Pernah, wes tak takoni kan pernah SMP ya. Nah, pada saat kamu SMP itu budal isu, wes mlebu kelas wes pengen mulai ya kan? Pengen mulai paling kon. Duh, gak bel-bel ngono suwe ini rek, ngono ganti pelajaran suwe gitu. Wes matematika, duh iki sik 2 jam pelajaran iki sak jam pelajaran durung mari. Artinya selama pelajaran matematika kon nggak seneng, kamu tersiksa, bener nggak? Iya gitu. Iya. Nah, ya begitu bel, waduh lumayan ini ganti bahasa Indonesia. Begitu guru bahasa Indonesia mau lebu, ya malas-malasan juga. Gitu ya. Pengen istirahat. Iya. Jadi kira-kira selama kamu sekolah itu 90% itu kamu nggak suka. Gitu. Ya. Tapi nek saiki, kalau sekarang kamu mengingat-ingat masa SMP-mu, kamu ingat yang enak-enak loh. Yang indah-indah. Iya, Dok. Yang nggak enak di mana? Yeah. Yang nggak enak di mana? Di-delete sama otakmu gitu. Di-delete itu. Jadi itu yang membuat sebenarnya tugasnya atau manfaat mimpi itu adalah menghilangkan atau mendelete ingatan-ingatan yang nggak enak itu gitu ya. Itu yang namanya. Jadi kalau memori otak itu ada batasnya, ada kapasitasnya itu. Kapasitasnya otak itu kalau sekarang itu ada komputer ada komputer yang paling bagus itu otak kita kalah sudah gitu. Otak kita kalah, memorinya kalah gitu. Memorinya kalah. Cuman ya karena jaringannya ruwet itu banyak itu algoritma jumpang tindih, jadi ya sampai sekarang belum ada artificial intelligence yang bisa menggantikan otak dalam hal kesadaran, tapi dalam hal banyak hal otak kita sudah kalah gitu. Misalnya otak kalkulasi soal hitung-hitungan, otakmu kalah, kalah sama yang namanya kalkulatornya bakul tahu kalah gitu, kalah sudah gitu. Ya melihat emosi misalnya, bahkan yang namanya artificial intelligence itu lebih paham emosimu ketimbang kamu sendiri gitu. Ya, ketimbang kamu sendiri dia lebih paham emosimu itu. Misalnya kalau kamu itu sering buka YouTube dangdutan gitu. Begitu kamu buka YouTube dangdutan mana yang keluar pertama? Dangdutan, iya. Ya, jadi YouTube itu kenal emosimu gitu, kenal seleramu gitu. Itu yang membuat kenapa sekarang kok belum ada AI yang seperti manusia, karena kesadaran kita itu kesadaran manusia, yang namanya kesadaran itu, algoritma kesadaran itu belum bisa dipetakan persis itu. Kalau dipetakan lah wis iso, kalau bisa dipetakan ya lah itu kamu ada orang robot yang kaya manusia bener gitu sama gitu. Kalau sekarang itu ada robot yang namanya Sofia itu. Ada kan robot yang namanya Sofia. Kewarganegaraan Arab Saudi itu. Itu kayak menungso beneran itu. Kayak manusia beneran. Bahkan dia lebih pinter loh. Kamu tanya 1004 atau 95 kamu bisa dia gitu.
Bisa dia, kamu nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau dikongkon masak soto gitu, mungkin dia belajarnya agak lama. Tapi ya begitu dia bisa masak soto, kamu kalah gitu. Kamu bakal kalah gitu. Bisa. Dok. Nah, Ini dok, terus lagi dok. Biasanya kan ada istilah nutrisi untuk otak, atau mungkin suplemen untuk otak. Itu kayak omega 3 itu kan katanya bagus untuk otak. Itu apa memang seperti itu? Apa memang ada makan khusus untuk otak itu? Makanan untuk otak iku ya kon mangan wedhus iku ya digawe utekmu, kon mangan sego ya digawe utekmu. Ya apa sih gitu. Ya kabeh, nutrisi untuk otak perlu enggak? Iya, nutrisi apa? Ya nasi, wedhus, salak, bayam itu nutrisi untuk otak gitu ya. Itu jadi ya ada nggak nutrisi untuk otak? Ya ada, makananmu tiap hari itu ya 20% itu aliran darah kita itu ke otak. 20%. Jadi jantungmu itu ya. Jantungmu itu memompa. Berat otak kita itu cuma 2% dari berat tubuh kita. Tapi 20% darah itu mengalir ke otak kita. Artinya apa? Makanan itu loh 20% itu lari ke otak kita gitu. Sing yo pangan yo termasuk sing mbok ombe barang iku. 20% itu lari ke otak kita. Oksigen itu 20% lari ke otak kita. Artinya otak kita itu adalah jaringan yang paling aktif ketimbang jaringan-jaringan yang lain, selnya gitu ya. Gitu, itu. Oke. Sama nih. Oh iya. Ini dok soal hipnotis juga tadi dok. Takon hipnotis. Ini apa hipnotis? Kan umur takon hipnotis. Itu otak bagian mana yang bekerja itu kena hipnotis seperti itu? Kabeh emosimu dipengaruhi, memorimu dipengaruhi gitu. Sebetulnya yang namanya hipnotis itu adalah memberikan sugesti yang kuat itu. Jadi di hipnotis itu bukan terus kemudian kalau kamu di hipnotis itu kamu akan berbicara jujur, enggak gitu. Kamu itu di-drive oleh hipnotisernya itu, oleh yang penghipnotisnya itu untuk ngomong apa gitu. Jadi kalau kamu misalkan ditepuk pep gitu, itu bukan berarti kamu kalau ditanya terus jujur gitu, enggak gitu. Hipnotis itu tidak membuat orang berbicara apa adanya gitu. Hipnotis itu orang itu diarahkan untuk melakukan dan berbicara gitu. Jadi dulu kan ada kan di TV itu pertunjukan hipnotis di mall gitu. Itu sudah disetting gitu. Udah dikasih tahu. Nanti pacarmu ngomong gini ya, ini cuma guyon, jangan ini bukan. Ini memang anak pacarmu nanti akan ngomong gini-gini gitu. Ya, jadi orang itu nggak bakalan terus maling terus dihipnotis terus ngomong apa adanya, itu nggak ada gitu. Jadi hipnotis itu memberikan memberikan sugesti yang kuat supaya kamu melakukan sesuatu gitu. Gitu. Okay. Jadi yang dimanipulasi apa? Memori, emosi itu dimanipulasi gitu. Iya dok, tadi lupa juga. Jadi maksudnya itu nutrisi, misalkan tadi ya, mungkin ada anak yang belum bisa bicara, telat berbicara seperti itu kan, mungkin telat berbicara atau mungkin telat aktifnya telat gitu kan mungkin. Itu apakah ada nutrisi tambahan biar dia si anak cepat bicara, cepat itu ada nutrisi ya? Ada makanan khusus seperti ini gitu. Gak ngunu, yang namanya misalnya telat bicaranya karena apa? Oh autisme, gitu. Oh dia ini lah ya obatnya ya obat-obat autis, bukan lantas terus dikasih gennya iwak lele, ngawur ya, gak ngunu carane gitu. Siap. Berarti diperiksa dulu penyebabnya apa, baru nanti didiagnosis segitu ya. Oke. Jadi ya enggak ada orang misalnya makan omega 3 supaya cerdas. Enggak gitu cara kerja otak itu. Bahwa otak kita itu memerlukan omega 3 untuk metabolisme. Ya semua sama dengan seng misalnya zinc, Zn itu ya. Apakah Zn itu mempengaruhi kerja saraf? Iya. Tapi yang kita perlukan cuma sedikit gitu ya. Sedikit. Kita makan seafood, makan makanan laut itu
itu sengnya sudah cukup. Kamu nggak perlu makan kanopinya karpot untuk makan seng supaya apa namanya kebutuhan sengnya itu tercukupi. Malah tetanus itu. Berseng itu. Lah iya, yo Tetanus malah itu. ya. Jadi seng Zn atau zinc itu dari makanan-makanan kita sehari-hari, buah-buahan, sayur-sayuran itu sudah mengandung zinc itu. Iya itu. Misalkan zat besi Fe ya. Itu ya sudah ada itu di bayam, kangkung sudah mau. Zat besi kita kurang zat besi. Wes mangano ember seng lho yo, gak ngono cara mangane iku lho. Mangano rel sepur iku mengandung besi yo. Perasaanmu kon iku opo gitu ya. Gak gitu. Jadi ya yang nutrisi untuk otak kita itu ya makanan kita sehari-hari, bahkan yang namanya makanan kita sehari-hari sekarang itu sudah sangat melampaui apa yang kita butuhkan gitu. Makanya kamu gemuk, gendut, ya kebrot itu. Itu karena makanan yang itu sudah kebutuhan misalnya, terus kemudian asam uratnya tinggi. Loh ya berarti kita itu sudah kelebihan itu yang apa namanya kelebihan nutrisinya, kelebihan nutrisinya gitu ya. Gitu. Oke, Dok. Ini ada yang tanya soal apa Sherlock Holmes, Dok. Apa mau pertanyaannya? Apa? Di kolom komentar itu apa? Ya, bahasa Inggris kalau orang mau dengar. Intinya apakah otak bisa dilatih? Intinya apakah otak bisa dilatih untuk menyortir? Apakah otak bisa dilatih untuk menyortir? Memang benar. Harus dilatih memang. Memang segala sesuatu itu memang perlu latihan, tidak dengan diperintah itu. Kamu sing pinter gitu ya. Misalkan kamu itu sing pinter matematika. Bukan gitu, caranya adalah kamu latihan mengerjakan soal-soal matematika itu. Ya, kamu kalau nggak latihan tuh ya nggak bisa. Kamu dulu misalnya pelajaran matematika kamu kan kamu diajari latihan gitu ya, mengerjakan 100 soal gitu. Akhirnya bisa itu. Dok, apakah obat kemo itu bisa mempengaruhi otak kita jadi lemot? Bisa. Bisa. Gitu. Saya pernah merasakan itu ya. Tapi gini loh ya, lemotnya itu dalam hal karena kemo itu kan proses yang menyakitkan ya. Itu Mbak Dasti ini sekarang menjalani kemo ya. Harus itu harus harus dijalani lah ya gitu. Saya juga pernah menjalani itu ya. Kemo. Bahwa kemo itu obat-obat kemoterapi itu kan tujuannya membunuh sel gitu ya, membunuh sel kanker gitu ya. Tetapi obat kemoterapi itu tidak bisa membedakan sel kanker sama sel sehat, itu nggak bisa gitu ya. Yang dilakukan adalah obat-obat kemoterapi itu membunuh supaya dia itu lebih spesifik itu membunuh sel-sel kanker. Yang diarah atau target selnya obat-obat kemoterapi itu adalah sel-sel yang fase M1-nya itu panjang. Mitosis itu ada M1, M2 itu mitosis. Nah, M1-nya itu panjang. Ini khas pada sel-sel kanker gitu ya. Nah, tapi yang namanya obat-obat kemoterapi menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya sel-sel yang M1-nya panjang ya keserang juga gitu ya. Keserang juga, contohnya apa? Rambutnya rontok gitu. Karena sel-sel folikel rambut itu M1-nya itu panjang. Mereka itu bermitosis cepat itu ya. Sehingga dia membelah diri dengan cepat karena rambut itu kan tumbuhnya cepat gitu ya. Jadi sel-sel atau jaringan yang tumbuhnya cepat seperti rambut, terus kemudian mukosa pencernakan itu diserang oleh yang namanya dimatikan juga oleh obat-obat kemoterapi ini. Makanya orang yang dapat kemoterapi rambutnya rontok gitu ya. Karena folikel rambutnya M1-nya panjang, terus kemudian mual, muntah, mencret. Itu karena yang diserang adalah sel-sel mukosa saluran pencernakannya. Nah, itu kenapa itu. Tapi makin kesini, makin sekarang obat-obat kemoterapi itu makin nyaman lah kalau dipakai, tidak seperti dulu gitu ya. Makin nyaman. Ini Mbak Dasti ini sekarang sedang di kemoterapi ya. Jalani aja Mbak, itu memang sudah benar itu ya, sudah betul gitu ya. Ikuti kemoterapi kalau perlu ya. Memang tidak enak itu. Bahwa yang namanya kemoterapi itu membuat lemot itu secara tidak langsung gitu ya. Kenapa? Ya misalnya karena itu mengganggu saluran pencernakan gitu ya. Terus kemudian absorpsi dari glukosanya nggak bagus gitu ya.
Jadi ya orang kalau kekurangan glukosa ya lemot gitu ya. Coba orang puasa ditanya, itu ya, itu orang puasa itu karena glukosa di otaknya itu nggak cukup gitu ya. Itu ya. Oke. Semangat untuk wes, mbaknya kurang yang pirang menit. berobat. Kurang pirang menit. Piro, Dok? Wim, kurang 5 menit dok, cepet ya. 5 menit dok. Yo, makanya. Nah, ini dok. Kok minggu ngarep Nih, ya ini dok, apa ya, penjelasan kan. Kemarin kan soal sudah bahas tentang beberapa fans yang pengen berobat ke Dokdes toh. Ya. Terus? Nah, ini kan pada tanya sih dok, maksudnya yang DM ke Dokdes toh. Nah, itu kan nggak ditanggapi sama Dokdes. Belum ditanggapi sama Dokdes. Ya itu pada tanya maksudnya itu apa sih? Biar di kalau berobat ya biar kalau berobat itu jangan dijelaskan dulu dok, dijelaskan berobat itu ke rumah sakit ke rumah sakit gitu. Saya itu kerja kalau di Jakarta di Rumah Sakit Mayapada Jakarta, wes ngubungin ke sana gitu. Kalau pas saya di sana ya bisa berobat. Lah kalau saya pas di sini ya nggak bisa gitu. Ikut ke situ dok, ikut ke Paris. Demo ada duitnya akeh dok, duitnya akeh. Aduh ya itu ya buat teman-teman yang kemarin mau periksa ke Dokdes ke Jakarta langsung aja. Cuman kalau di wilayah Jawa Timur ya terpaksa harus ke Jakarta itu. Oke. Oke, ya ini kan wes dok, wes saja. Ya wes. Minggu ngarep mana wes? Saya dok, nggak ada pemandangan. Oh Jumat lagi. Pemandangan apa? Iya. Pemandangan apa? Kan itu gak kayak arti wedo dok. Kan aku ngerti kan mesti golek arek wedok mesti ngono. Oh ngene. Golek wedok-wedok. Kau no. Oke, beneran iki ngono. Wah, yes. Besok kalau sambil ada pemandunya dok gitu. Ada ceweknya gitu. Ya wes. Oke. Ya wes dok. Oke, makasih dok hari ini.